jam perjalanan tiba-tiba kereta yang dinaiki Xiao Yuan berhenti. Kusir membuka pintunya dan memberi hormat kepada Xiao Yuan. "Tuan muda, kita sudah sampai di mansion keluarga Xiao," kata kusir dengan ramah. "Terima kasih atas kerja kerasmu." Xiao Yuan memberikan sekantung batu roh dan memberikan kepada kusir karena mengantarnya. Kusir itu sangat senang dan berterima kasih. Setelah Xiao Yuan turun, dia bergegas pamit dan pergi. Xiao Yuan berjalan ke arah gerbang dan terlihat beberapa penjaga yang berkumpul di sana. Penjaga itu menghadang Xiao Yuan dan bertanya, "Siapa Anda dan apa tujuan datang ke tempat ini? Saat ini Tuan Kota tidak menerima tamu." "Aku adalah Xiao Yuan. Apakah kalian yakin kalau ayahku tidak menerima kedatanganku?" kata Xiao Yuan dengan dingin. Para penjaga itu sedikit terkejut dan berlutut. "Maafkan kesalahan kami. Sebelumnya Tuan Kota sudah memberitahu bahwa Tuan Muda akan kembali." "Tidak apa-apa. Kau hanya menjalankan tugasmu dan tidak ada yang salah dengan hal itu. Apakah sekarang aku boleh masuk?" Xiao Yuan menepuk punggungnya dan tidak terlalu memikirkannya. "Silahkan. Saya akan menuntun Tuan Muda untuk bertemu dengan kedua orang dewasa," kata penjaga itu dengan sopan. "Tidak perlu." Xiao Yuan berjalan masuk namun dia tidak berniat untuk masuk ke dalam mansion. Xiao Yuan berjalan ke samping mansion dan mengikuti jalan. Aroma wangi mulai merangsang hidungnya dan taman bunga yang indah berada di depan matanya. "Siapa?" Sebuah suara wanita yang familiar terdengar di telinga Xiao Yuan. Wanita itu adalah ibu Xiao Yuan yang bernama Huyan. Xiao Yuan tersenyum dan perlahan berjalan mendekati ibunya. Huyan melihat wajah Xiao Yuan dengan jelas dan air mata mulai jatuh ke tanah. Dia segera berlari dan memeluk putranya dengan berlinang air mata. "Kiks, Kiks. Putraku sudah kembali. Apakah kau tidak tahu kalau ibumu ini sangat merindukanmu?" kata Huyan yang terlihat sangat bahagia. "Aku juga sangat merindukanmu ibu. Ini baru 5 tahun dan ibu masih tetap bersemangat seperti biasanya." Xiao Yuan membalas pelukan ibunya dan hatinya penuh dengan kehangatan. Huyan melepaskan Xiao Yuan dan melihat pertumbuhannya. "Apakah ada yang berani mengganggumu di sana? Katakan saja pada ibumu ini dan ibu secara khusus akan meratakan benua Tianxuan." "Hahaha. Tidak sama sekali. Aku selalu berhubungan baik dengan semua orang dan tidak ada orang yang akan menargetkan diriku." Xiao Yuan tidak ingin menceritakan keluh kesahnya dan lebih memilih untuk menutupinya. Huyan membawa Xiao Yuan duduk di taman bersamanya dan melepas kerinduannya. Mereka mengobrol banyak hal dan Xiao Yuan menceritakan semua pengalamannya di Sekte Langit. Suasana ini benar-benar sangat dirindukan Huyan. Bagaimanapun juga Xiao Yuan adalah putra satu-satunya dan walaupun dia memiliki kemalangan pada dirinya, rasa sayangnya tidak akan pernah berkurang dan Xiao Yuan merasa senang dengan hal ini. Asteris tap, 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 asteris. Suara langkah kaki terdengar dan mereka berdua menoleh. Xiao Yuan buru-buru berdiri dan memberi salam. "Salam ayah," kata Xiao Yuan dengan sopan. Xiao Rong tersenyum bahagia dan berkata, "Akhirnya kau kembali. Sepertinya keadaanmu cukup baik di sana. Apakah Liu Zi memberimu makan dengan baik? Jika tidak aku bisa menendang pantatnya jika anakku diperlakukan dengan buruk. Jangan lakukan itu." Master Sekte Liu Zi sangat baik dan seringkali dia menceritakan kehebatan ayah di masa mudanya. Xiao Yuan berkata dengan santai. Xiao Rong mengerutkan keningnya dan mengutuk Liu Zi dalam hatinya. Apa yang diceritakan pasti bukanlah hal yang baik untuknya.
Masa mudanya terlalu liar dan lebih baik untuk tidak membahasnya di depan Huyan atau masalahnya akan semakin besar. Ayah, Ibu, ada beberapa kebenaran yang ingin aku katakan kepada kalian. Namun bisakah kalian berjanji untuk tidak marah? Kata Xiao Yuan dengan cemas. Bicara saja. Bagaimana mungkin ibumu ini marah kepada putranya? Bahkan jika ayahmu marah maka ibumu ini akan menanginya. Huyan terlihat sangat santai. Xiao Yuan merasa tenang dan mulai mengatakan kebenaran tentang masalah berakhirnya pertunangan antara dirinya dan Ling San. Huyan dan Xiao Rong mendengarkannya dengan baik. Namun sesekali mereka menunjukkan niat membunuh yang samar. Kali ini mereka sudah keterlaluan. Walaupun aku memiliki hubungan pertemanan dengannya, apakah mereka pikir aku akan bisa melihat putraku dihina? Xiao Rong berkata dengan dingin. Huyan sendiri sangat setuju dengan Xiao Rong dan ingin sekali membalas mereka. Xiao Yuan menghela nafas dan berkata, ini tidak seperti ayah dan ibu pikirkan. Paman Lingke awalnya tidak tahu tentang hal ini dan marah besar kepada putrinya waktu itu. Paman dengan tulus meminta maaf kepadaku dan kepada keluarga kita. Semua ini adalah keputusanku dan Ling San. Keluarga Ling tidak ada hubungan apapun dengan masalah ini. Xiao Yuan melanjutkan. Terlebih aku cukup bersyukur karena tidak menikahi wanita itu. Berkat kemalangan ini aku mendapatkan wanita yang menyukaiku dan saat ini berhubungan dengan mereka terlepas aku berasal dari keluarga Xiao atau bukan. Dalam sekejap Huyan terlihat sangat senang karena putranya juga mendapatkan wanita yang baik untuk dirinya. Namun Xiao Rong terlihat bingung dan mencerna baik-baik perkataan Xiao Yuan. Tunggu sebentar. Apa maksudmu dengan mereka? Jangan bilang kau memiliki lebih dari satu wanita dan mereka tidak keberatan untuk berbagi. Tanya Xiao Rong dengan penasaran. Episode sebelumnya. Bab 109 Token Pemindahan. Episode berikutnya. Bab 111 Sumpah Setia. Xiao Yuan mengusap hidungnya dan berkata dengan percaya diri. Ketampanan putramu ini bahkan membuat surga cemburu. Apa yang salah dengan memiliki dua wanita? Surga apanya? Xiao Rong berteriak kesal dan memukul kepala Xiao Yuan. Sejujurnya dirinya hanya iri karena anaknya bahkan mendapat keberuntungan ini. Kenapa kau memukul putraku? Memiliki dua wanita adalah hal bagus. Itu tandanya Xiao Yuan sudah menjadi pria dewasa yang matang. Kata Huyan dengan kesal. Xiao Rong tersenyum dan berkata, jadi aku bisa melakukannya juga bukan? Bisa. Tapi kita akan berpisah dan aku akan membawa Xiao Yuan kembali ke keluargahan. Persetan dengan keluarga Xiao kalian dan aku tidak ingin berhubungan dengannya di masa depan. Huyan berkata dengan santai. Xiao Rong tidak bisa berkomentar apapun dan tersenyum masam. Istrinya ini terlalu memanjakan putranya namun itu bukanlah hal yang buruk. Selama putranya bahagia maka itu cukup. Lupakan. Sebulan dari sekarang kakekmu akan tiba di keluarga pusat. Akan ada banyak tradisi keluarga yang harus dijalankan dan pemilihan posisi patriark. Aku tidak ingin kau masuk dalam perebutan kursi patriark keluarga dan hiduplah sesuai apa yang kau inginkan. Xiao Rong memberikan peringatan kepada Xiao Yuan. Xiao Yuan memiliki kecacatan pada dantian miliknya dan hanya dapat melatih tubuh fisiknya. Xiao Rong tidak ingin Xiao Yuan masuk ke dalam konflik karena kekuatannya yang lemah. Aku mengerti. Walaupun kursi patriark keluarga Xiao diberikan padaku secara cuma-cuma, aku juga tidak akan mau mengambilnya. Xiao Yuan berkata dengan jujur. Bagus. Pergi dan ganti pakaianmu.
Setelah itu pergi ke aula latihan. Ada sesuatu yang ingin aku berikan kepadamu. Xiao Rong terlihat sangat serius. Baik. Xiao Yuan membungkuk dan pergi ke kamarnya. Pelayan di dalam sudah menyiapkan segala keperluan dan mengantarnya ke dalam kamar yang sudah sangat lama dia tinggalkan. Xiao Yuan membersihkan dirinya dan mengganti dengan pakaian yang sudah disiapkan. Penampilannya saat ini tidak boleh terlalu buruk karena dia adalah anak dari tuan kota dan tuan muda dari keluarga Xiao. Namun apa yang membuatnya sangat khawatir adalah kenapa ayahnya berniat untuk membawanya ke aula latihan. Seharusnya berkat artefak cincin hitam tidak akan ada satupun orang yang mampu mendeteksi fluktuasi aura di tubuhnya. Bing juga tidak keluar dan berbicara dengannya. Kemungkinan dia sedang tertidur. Setelah selesai merapikan dirinya, Xiao Yuan keluar dari kamarnya dan berjalan ke arah aula latihan. Xiao Yuan tidak tahu apa yang direncanakan Xiao Rong untuknya. Namun pasti ini bukan sederhana. Sesampainya di aula latihan yang sangat besar, dia melihat barisan dari orang-orang yang memakai pakaian yang sama. Setidaknya mereka berjumlah 30 orang yang berada di tingkat langit lapisan kedua. 2 orang pria berada di belakang ayahnya dan basis kultivasi mereka berada di tingkat langit lapisan ketiga. Xiao Rong melihat ke arah Xiao Yuan dan berkata, "Kemarilah." Xiao Yuan perlahan menuruni tangga dan berdiri di depan Xiao Rong. Kedua pria di belakang ayahnya memberi hormat kepada Xiao Yuan namun tatapannya terlihat sedikit malas. Mereka adalah klan petarung dan bersumpah setia kepadaku. Mereka disebut sebagai pasukan bayangan dan kekuatan yang aku bentuk dengan kerja kerasku. Sekarang kau sudah kembali dan aku akan menyerahkan mereka padamu sebagai pelindung untukmu. Xiao Rong berkata dengan tegas dan semua orang yang ada di belakangnya sangat terkejut. Melihat ekspresi mereka, Xiao Yuan dapat menyimpulkan bahwa ayahnya membuat keputusan ini secara tiba-tiba. Salah seorang pria berlutut dan meminta pertimbangan dari Xiao Rong. "Tuan, kami memang bersumpah setia kepada Anda. Namun sumpah setia kami tidak bisa diberikan kepada orang lain. Walaupun Tuan Muda Xiao Yuan adalah putra Anda, bukan berarti dia bisa mendapatkan sumpah setia kami," kata pria yang bernama Song Si. "Itu benar Tuan. Mohon maafkan kelancangan kami." Seorang pria di belakang Xiao Rong juga berlutut dan dia bernama Xietan. Semua orang yang ada di belakang sangat setuju dengan perkataan Song Si dan Xietan. Bagaimanapun juga mereka hanya mengenal kekuatan. Mereka tidak akan mau diperintah oleh orang yang jauh lebih lemah dari mereka dan mengasuh seorang bayi. "Ho, apakah ada alasan mengapa kalian menolak putraku?" Xiao Rong berkata dengan dingin. "Kami sangat berterima kasih karena Tuan Xiao Rong menampung kami di sini. Namun Anda tahu bahwa kami berasal dari klan petarung. Harga diri kami tidak akan bisa menerima perintah dari orang yang jauh lebih lemah dari kami. Jika hanya untuk perlindungan maka tidak akan masalah. Tapi memberikan sumpah setia kami adalah sesuatu yang berbeda dan kami tidak bisa melakukannya," kata Song Si dan Xietan. Xiao Rong tidak tahu lagi harus berbuat apa. Pasukan bayangan miliknya dipenuhi orang yang sangat setia padanya. Namun apa yang dikatakan mereka memang sebuah kebenaran. Sayang sekali jika Xiao Yuan tidak bisa mendapatkan kepercayaan mereka. Xiao Yuan tersenyum dan berkata, "Ayah, jangan paksakan kehendakmu kepada mereka. Aku tidak perlu perlindungan dari siapapun. Ini hanya akan menjadi sebuah lelucon jika orang lain tahu bahwa aku dilindungi oleh orang-orang yang bahkan jauh lebih lemah dariku." Xiao Rong menjadi sangat terkejut dengan perkataan Xiao Yuan. Pasukan bayangan terlihat sangat marah dengan perkataan Xiao Yuan yang terlihat arogan.
Episode sebelumnya. Bab 110 Ayah dan Ibu. Episode berikutnya. Ban 112 Siapa yang akan memberi pelajaran?